Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore. Yang pertama yaitu pembukaan sudah, yang kedua adalah doa. Jadi saya minta kesempatannya Bapak Ibu Guru untuk memimpin doa kepada Anda. Saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang kami hormati dan CGP yang saya banggakan, pada sore hari ini mari kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Oke, baik, terima kasih atas doa yang telah dipimpin oleh Pak Waris Haidar. Jadi selanjutnya adalah ekspresi, karena ini jam-jam mengantuk, jadi kita ekspresi dulu. Kata kuncinya seperti ini. Jika ada kalimat yang mengatakan kakak minta, berarti silakan dilakukan. Ya Bapak Ibu ya. Kalau tidak ada perintah yang mengatakan kakak minta, berarti tidak dilakukan. Paham ya? Ya. Kita mulai. Bisa? Oke. Jadi kalau ada perintah kakak minta dilakukan, kalau tidak ada tidak dilakukan. Baik, kakak minta silakan berdiri. Ya silakan duduk. Ya itu sudah kalah kawan. Karena dia duduk dengan Guru Sumiati. Karena tidak fokus. Kayak gitu ya. Iya. Oke. Kita ulang lagi. Jadi kalau ada perintah kakak minta dilakukan, kalau tidak ada berarti tidak dilakukan. Iya. Paham ya? Oke. Kakak minta duduk. Ya. Silakan. Iya, luar biasa. Berarti yang tepuk tangan itu kan kalah. Karena tepuk tangan. Sedangkan tadi tidak ada perintah yang mengatakan kakak minta tepuk tangan. Kayak gitu ya? Iya, luar biasa. Yang berikut adalah kesepakatan kelas. Jadi selama proses yang dilakukan juga ada kesepakatan. Kira-kira yang disepakati apa saja Bu? Menurut Bapak Ibu kira-kira? Ya silakan. Ya mungkin bisa di WhatsApp di save ya, baru ditulis berdoa sebelum dan sesudah kegiatan. Baik. Baru diperkecil. Jadi eksperimen kita itu sangat perlu kita lakukan ketika sebelum melakukan proses
pembelajaran. Yang kedua, silakan kamu Bu. Membuang sampah pada tempatnya. Jangan keras. Iya. Mungkin bisa yang kedua bertanya ketika di persilakan ya. Kenapa? Bertutur kata yang baik dan sopan, gitu ya. Ya, ketiga bertutur kata yang sopan, bertutur kata yang sopan. Nah, yang keempat, silakan. Ya, menjaga kebersihan ruangan. Masih ada? Tidak mengganggu teman lain. Yang kelima. Diperkecil saya nanti. Jawab ya. Jawab apa? Ntar aja. Nanti dibaca dulu. Yang keenam tadi. Ya, bisa warna hitam juga. Coba hitam. Berbesar sedikit. Bisa hurufnya diganti. Karena memang agak terang jadi agak silau. Bisa. Berbesar lagi sedikit. Ya. Yang keenam, ya meminta izin ketika meninggalkan kelas atau mungkin ada keperluan di luar mau buang air kecil seperti itu ya. Yang ketujuh masih ada? Nah, ya Bu. Senang pengingat waktu itu nanti yang dibawa ke seorang guru bisa diambil ke waktu. Ya. Yang kedelapan mungkin juga seperti ini, menghargai pendapat orang lain. Jadi ketika nanti dipersilakan mengeluarkan pendapat itu berikan penghargaannya, menghargai pendapat orang. Sudah ya, cukup ya Bu. Masih ada? Partisipasi aktif, ya. Berpartisipasi aktif dalam kegiatan. Oke. Cukup ya. Jadi saya baca kesepakatan kelas yang telah kita sepakati. Yang pertama yaitu berdoa sebelum dan sesudah kegiatan. Yang kedua bertanya ketika dipersilakan. Ketiga bertutur kata yang sopan. 4 menjaga kebersihan ruangan. 5 tidak mengganggu teman yang lain. Keenam meminta izin ketika meninggalkan kelas atau ruangan. Dan ketujuh pengingat waktu. 8 menghargai pendapat orang lain. Dan yang ke-9 berpartisipasi aktif dalam kegiatan. Oke. Silakan Bu. Kata-kata ya. Menghargai temannya yang lain.
menghargai. Oke. Di berbesar lagi, bukan sana itu sudah di bawah. Oke, jadi ini kesepakatan kelas yang telah kita buat. Next, ya, ini profil saya. Yang pertama itu Ibu Rita Seminarse, pengajar praktik yang akan membimbing saya selama kegiatan CGP di lingkungan sekolah. Terus yang kedua Ibu fasilitator, yaitu Ibu Marsina, yang akan membimbing saya ketika berada di LMS atau kegiatan protokol yang akan dilaksanakan dengan tema yang saat ini yang ingin kita bahas, yaitu menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Ya, ini masuk ke kata budaya positif. Kira-kira ada yang tahu dari Bapak Ibu bisa menyampaikan kira-kira budaya positif itu yang seperti apa? Saya persilakan. Ada? Silakan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan Pak. Jadi yang saya pahami tentang budaya positif itu adalah kebiasaan-kebiasaan positif yang biasa kita lakukan di sekolah. Misalnya di sekolah kita ini salah satu contoh kebiasaan budaya positif misalnya 5S. 5S itu misalnya senyum, salam, sopan, santun. Ya, kemudian di sekolah kita juga ini kalau pagi itu ada kebiasaan-kebiasaan positif yang kita lakukan, baik guru maupun murid, yaitu kegiatan membersihkan atau piket. Kemudian kebiasaan yang lain lagi misalnya kegiatan sholat duhur secara berjamaah untuk yang muslim. Kalau yang Hindu dan Kristen ibadah. Jadi seperti itu Pak, terima kasih. Ya, baik. Sangat luar biasa apa yang telah disampaikan oleh Ibu Nurmiani. Kegiatan budaya positif yang kita lakukan di sekolah, yang pertama 5S, terus peduli lingkungan, yaitu membersihkan ketika datang pada saat di pagi hari. Masih ada dari Ibu Anas tentang budaya positif? Budaya positif artinya Ya, silakan. Iya, terima kasih. Dari kata budaya atau membiasakan hal-hal yang positif dalam lingkungan sekolah itu berarti menciptakan kenyamanan dalam lingkungan sekolah. Yang tentunya itu budaya tersebut bisa diberikan kepada anak-anak dengan meningkatkan budaya cara belajar untuk meningkatkan prestasi dan saling menghargai dalam proses belajar mengajar. Terima kasih. Iya, luar biasa. Jadi yang disampaikan beliau, bagaimana memberikan kenyamanan kepada peserta didik ya. Masih ada Bapak Ibu? Masih ada? Ada? Oke, lanjut. Ini, jadi budaya positif itu sendiri merupakan perwujudan diri, perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang secara menyeluruh yang diterapkan di sekolah, seperti yang disampaikan Ibu Nurmiani tadi, ya. Terus dapat mendorong murid untuk mampu berpikir, bertindak dan mencipta sebagai proses memerdekakan dirinya, sehingga murid mampu mandiri dan bertanggung jawab. Ketika siswa peserta didik datang di sekolah pada pagi hari, sudah ada sikap tanggung jawab yang dilakukan, yaitu membersihkan lingkungan sekolah.
ya, sudah termasuk. Nah, konsep inti budaya positif terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama adalah perubahan paradigma belajar, dan yang kedua disiplin positif, ketiga kebutuhan dasar manusia, yang keempat motivasi perilaku manusia, dan kelima posisi kontrol guru. Ini yang sangat luar biasa nanti. Dan keyakinan keras serta segitiga restitusi. Ya, kita masuk di pembelajaran dengan paradigma baru. Seperti yang kita ketahui bahwa di kurikulum Merdeka itu sudah ada yang namanya profil pelajar Pancasila, yang merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, yang dimana pembelajaran berdiferensiasi ini pembelajaran yang memberikan keluasan kepada peserta didik untuk meningkatkan potensi diri yang mereka miliki seperti minat dan bakatnya, sehingga para peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Ya. Nah, profil pelajar Pancasila. Jadi ini intinya ya Bapak Ibu. Yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, dan berperilaku dan berakhlak mulia, yang dimana pelajar atau peserta didik yang beriman, bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, dan berakhlak mulia adalah pelajar yang berakhlak dalam hubungannya dengan Tuhan yang Maha Esa. Ia memahami ajaran agama dan kepercayaannya serta menerapkan pemahaman tersebut dalam kehidupannya sehari-hari. Nah, ada 5 elemen kunci beriman bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Yang pertama, akhlak beragama pribadi, akhlak kepada manusia, kepada alam dan bernegara. Yang kedua, berkebinekaan global, yang dimana di sini pelajar yang mempertahankan budaya luhur, lokalitas dan identitasnya, dan tetap berpikiran terbuka dalam berinteraksi dengan budaya lain, sehingga menumbuhkan rasa saling menghargai, sehingga karakter positif dapat berkembang, dan juga tumbuhnya budaya luhur yang positif dan tidak bertentangan dengan budaya luhur bangsa. Nah, adapun elemen atau kunci kebinekaan global yaitu mengenal dan menghargai budaya, karena kita di sini ada beberapa budaya. Kemampuan komunikasi interkultural, yang dimana di sini peserta didik berkomunikasi dengan temannya walaupun mereka berbeda budaya. Itu maksudnya dalam berinteraksi dengan sesama. Jadi ketika saya berinteraksi kepada Bapak Ibu yang berbeda budaya atau suku dengan saya, itu kita menggunakan bahasa yang sopan, yang baik, seperti itu. Yang ketiga, refleksi dan tanggung jawab terhadap pengalaman kebinekaan. Ya, oke. Yang ketiga, mandiri, pelajar yang bertanggung jawab atas proses dan hasil belajarnya. Yang pertama, kesadaran akan diri dan situasi yang dihadapi serta regulasi diri, yaitu kemampuan untuk mengontrol, mengarahkan, merencanakan untuk mencapai suatu tujuan. Yang kelima, bergotong royong. Nah, ini sering sekali kita lakukan di sekolah. Pelajar yang memiliki kemampuan bergotong royong, yaitu kemampuan untuk melakukan kegiatan secara bersama-sama dengan sukarela agar kegiatan yang dikerjakan dapat berjalan lancar, mudah, dan ringan. Jadi ketika sesuatu dikerjakan secara bersama-sama, itu akan cepat selesai. Ketika kita kerjakan secara sendiri, pasti waktu untuk menyelesaikannya itu sangat lama. Ya, jadi perlu ada yang namanya gotong royong, ada kerjasama yang kita lakukan, yaitu kolaborasi, kepedulian dan berbagi. Dan
sering kita lakukan pada saat kegiatan dimabukkan, di mana ada hal yang kita berikan kepada peserta didik yang memang kurang mampu ya, atau ekonominya yang sangat kurang, sehingga kita bantu dengan kata berbagi. Jadi kita berbagi hiburan yang berkepedulian. Kritis yang kedua yaitu pelajar yang bernalar kritis mampu secara objektif memproses informasi baik kualitatif maupun kuantitatif, membangun kepedulian dalam berbagi informasi, menganalisis informasi, dan kuncinya yaitu memperoleh proses informasi dan biasa, menganalisis dan mengevaluasi penalaran, merefleksikan pemikiran dan berpikir dan mengambil terakhir kreatif. Peserta didik yang mampu memodifikasi dan menghasilkan sesuatu yang orisinal, bermakna, bermanfaat dan berdampak, yaitu menghasilkan gagasan yang orisinal serta menghasilkan karya dan gagasan yang orisinal. Nah, ini juga sudah kita lakukan di sekolah, yang dimana kita proses daur ulang sampah yang dijadikan seperti busana ketika ada pameran yang dilakukan di kabupaten. Peserta didik memiliki kegiatan ini dengan membuat sebuah kostum ya fashion show. Hasil daur ulang itu ada di Indonesia, nah itu kreatif. Jadi ketika kelas ini saya buat kita sebuah guru itu kreatif, dan ketika ruangan ini saya modifikasi itu kreatif juga saya buat nama. Yang kedua tadi, yang pertama tadi perubahan paradigma baru, yang kedua sisi positif yaitu kebiasaan hal yang baik, mencari sikap atau perilaku maupun tindakan seluruh warga sekolah, baik itu guru maupun peserta didik, terutama bagi murid yang dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, mandiri dan bertanggung jawab, dengan tujuan menciptakan peserta didik yang memiliki sikap positif diri sehingga mereka berperilaku dan mengacu kepada nilai-nilai kebajikan yang menurut dan memiliki motivasi dalam diri menuju berperilaku ke arah yang lebih baik. Saya kira pahamnya Bapak Ibu mengenai sikap positif. Yang ketiga, kebutuhan dasar manusia, yang dimana di sini sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan. Semua usaha terbaik yang kita lakukan agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Ya, nanti ada penjelasannya juga. Next. Nah, ini kebutuhan dasar manusia yang pertama yaitu bertahan hidup. Ya. Contohnya seperti makanan. Kalau kita nggak makan ya istirahat. Ya, pakaian, tempat tinggal, keamanan dan kesehatan. Dan kedua, kasih sayang dan rasa diterima, yang dimana sih dipedulikan, berbagi, kerjasama dan menjadi bagian dalam kelompok. Yang ketiga adalah penguasaan, yaitu harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui dan didengar. Yang keempat, kebebasan, yaitu mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru dan mampu mengendalikan arah dirinya. Dan yang kelima adalah kesenangan, bermain, humor, antusias dan tertawa. Yang keempat, motivasi perilaku manusia, ini ada tiga ya, ada hubungan, konsekuensi dan restitusi. Yang dimana di hubungan di sini tidak terencana atau secara tiba-tiba
murid tidak tahu apa yang akan terjadi, bersifat satu arah, berupa hukuman fisik atau psikis. Kira-kira ada yang ingin ditanyakan Bapak Ibu? Ada. Yang kedua, konsekuensi, yaitu direncana atau disepakati sesuai peraturan. Jadi peraturan yang ada di sekolah, murid tetap dibuat tidak nyaman jika guru selalu memonitor murid. Nah, bagaimana dengan ini konsekuensi? Ibu Anas, saya persilakan. Atau saya lanjut dulu? Lanjut ya. Yang ketiga, restitusi, proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Jadi itu fungsinya restitusi. Nanti akan dibahas di bagian bawah lebih detail lagi. Dan yang pertama adalah yang kelima, posisi kontrol. Posisi kontrol kita sebagai guru. Jadi yang pertama adalah penghukum, yang kedua pembuat merasa bersalah, yang ketiga adalah teman, yang keempat pemantau, dan yang kelima adalah manajer. Jadi kelima ini posisi kita sebagai seorang guru. Di posisi penghukum, yaitu menggunakan hukuman fisik atau verbal untuk mengendalikan perilaku. Guru dengan sikap seperti ini cenderung percaya bahwa satu-satunya cara untuk memastikan keberhasilan pembelajaran adalah dengan cara mereka sendiri. Penghukum seringkali menggunakan ucapan seperti ini: patuhi aturan saya, atau awas. Jadi misalnya ada peserta didik yang mengatakan, awas jangan ke sana, itu masuk kategori penghukum. Dan atau kamu selalu saja salah, seperti itu ya. Jadi mungkin nanti kita lebih kayak gimana lagi pada saat mendengarkan 5 posisi kontrol dulu. Yang kedua adalah membuat merasa bersalah. Pada posisi ini menggunakan kata-kata yang lembut untuk membuat orang lain merasa bersalah atau rendah diri. Mereka mungkin mengatakan hal seperti ini: ibu sangat kecewa dengan kamu, kecewa sekali dengan kamu, seperti itu. Atau berapa kali harus saya ingatkan. Pendekatan ini dapat menyebabkan siswa merasa tidak berharga dan mengecewakan orang-orang yang mereka sayangi. Jadi ketika kita percaya sama seseorang, terus seseorang itu mengatakan seperti yang di atas, saya sangat kecewa dengan kamu. Karena kenapa? Ada hal yang kita lakukan. Yang berikut adalah teman. Guru dalam posisi teman menggunakan persuasi dan hubungan baik untuk mempengaruhi perilaku. Mereka bisa menggunakan humor dan hubungan yang baik dengan siswa untuk mencapai tujuan mereka. Namun ada risiko siswa menjadi tergantung pada guru tertentu dan merasa kecewa jika guru tersebut tidak membantu. Jadi posisi kita di sini adalah sebagai teman kepada peserta didik. Paham ya? Ini pemantau. Bagaimana kita memantau? Orang yang menjaga ketertiban dengan memperlakukan hukuman atau akibat. Guru dengan posisi ini cenderung melihat perilaku siswa dan menggunakan bukti-bukti tersebut untuk membuat keputusan tentang tindakan apa yang perlu diambil. Guru yang berperan sebagai pemantau juga memantau dan mencatat informasi tentang perilaku siswa untuk referensi di masa depan. Ini lebih ke kemana kira-kira kalau pemantau? Ya, pengawasan. Ibu
Lanjut, ya. Nah, yang kelima adalah manajer. Guru yang untuk memposisikan diri sebagai manajer cenderung bersikap kolaboratif, yaitu kerja bersama dengan siswa untuk menemukan solusi atas masalah perilaku. Nah ini lebih kemana kira-kira kalau posisi manajer kalau di sekolah kita? Ya silakan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Sangat menarik sekali apa yang disampaikan oleh Pak Andri tentang 5 posisi kontrol. Kemudian yang saya ingin komentar di sini mengenai posisi kontrol guru yang kelima itu manajer. Posisi kontrol ini adalah posisi kontrol yang sangat diharapkan kepada Bapak Ibu guru. Jadi kalau kita tidak bisa sebagai pemantau ini yang lebih bagus ini manajer. Yang mana itu seperti manajer misalnya ada siswa kita yang datang ke sekolah kemudian dia tidak memakai topi. Nah, kalau kita sebagai posisi manajer di situ kita akan memanggil siswa tersebut bertanya, nah kenapa kamu tidak pakai topi? Ya, jadi kita tidak langsung menghukum. Kalau kamu tidak pakai topi, saya jemur kamu. Berarti itu dia sebagai posisi berhukum. Nah, kalau posisi manajer di sini kita tanya dulu alasannya, kenapa anak tidak pakai topi? Kalau misalnya anak itu bertanya, misalnya topi saya hilang atau topi saya kotor, kita tanyakan kepada anak itu, kira-kira nak karena topi kamu hilang atau topi kamu kotor, apa kira-kira solusi yang akan kamu lakukan sehingga kamu nanti bisa ke sekolah menggunakan topi. Jadi anak itu yang akan mencari solusinya sendiri dari permasalahan itu sehingga bisa mengatasinya. Jadi misalnya dia bilang hilang topinya, maka kita tanya, bagaimana caranya supaya topi kamu bisa ada? Misalnya dia bilang, oh Bu, saya ini punya uang tabungan misalnya, saya akan beli. Jadi itu salah satu posisi manajer di situ. Jadi ada kolaborasi antara guru dan siswa, di mana siswa sendiri akan menemukan solusinya dari permasalahan itu, sehingga di sini tidak ada lagi namanya penghukum atau membuat merasa bersalah. Jadi ini kira seperti itu Pak. Terima kasih. Baik Ibu, terima kasih. Sangat luar biasa apa yang disampaikan oleh Ibu Nurmiani, yang dimana di sini adalah posisi manajer. Jadi kita tidak langsung menghukum si peserta didik ini, tapi bagaimana kita mencarikan, berikan dia, bagaimana dia bisa memecahkan masalah yang dia hadapi. Maka timbul yang namanya tadi menjadi mandiri dan bertanggung jawab terhadap permasalahan yang mereka hadapi. Seperti itu ya. Oke. Ini manajer sangat luar biasa. Nah ini contoh lain penerapan 5 posisi kontrol guru. Yang pertama adalah penghukum, berdiri dengan sebelah kaki di depan kelas. Jadi ketika anak itu melakukan sebuah kesalahan, langsung dipanggil ke atas, disuruh berdiri dengan menggunakan satu kakinya. Itu masuk penghukum. Jadi kita sebagai pendidik sudah masuk kategori penghukum. Ya, seperti itu ya. Nah, jadi nanti jadi semua di sini akan kita tahu, oh saya masuk kategori mana selama ini, seperti itu. Dan yang kedua, membuat merasa bersalah. Nah ini kesekian kali Bapak ingatkan, seperti itu ya. Jadi sudah berapa kali ditanya sehingga kita menggunakan kalimat seperti itu. Kesekian kali Bapak ingatkan. Kamu senangnya melihat Bapak terus-terusan bertindak seperti ini. Itu membuat merasa bersalah. Dari anak-anak merasa tertekan, kayak tidak dihargai seperti itu. Tidak ada penghargaan kita berikan. Yang kedua adalah teman. Nah ini, ayo dong kamu kerjakan tugasnya. Nanti kalau sudah selesai kita main sepak bola. Nah, seperti biasa yang kami lakukan ketika kerja, selesai dulu itu, habis itu main bola lagi. Makanya biasa semangat mereka karena mau bermain bola. Itu posisi kita sebagai teman. Jadi berdiri ke peserta ini adalah teman, seperti itu. Yang keempat, memantau.
Kamu sudah melakukan kesalahan dan sudah mengetahui konsekuensinya. Sekarang selesaikan dan segera kumpulkan. Nah, sama ini ketika ada tugas yang diberikan kepada peserta didik, tapi di rumah kerja. Pada saat tiba di dalam kelas, guru menyuruh peserta didik untuk mengumpulkan tugas, tapi tugasnya belum selesai, jadi disuruh untuk kerjakan dulu baru dikumpul. Itu masuk kategori pemantau. Jadi kita pantau kembali atas apa yang telah kita berikan. Yang kelima, manajer. Apakah kamu tahu kesalahanmu? Keyakinan sekolah apa yang kamu langgar dan apa yang akan kamu lakukan untuk menyelesaikannya? Seperti yang disampaikan di dulunya tadi, ketika peserta didik dan ke sekolah itu jangan langsung dihukum, tapi tanya dulu kenapa tidak memakai topi. Terus apa yang akan kamu lakukan untuk menyelesaikan masalah yang kamu hadapi? Bagaimana kamu bisa mendapatkan topi kembali? Seperti itu ya. Oke, lanjut. Ya, ini ada pertanyaan, jadi nanti ketika dipersilakan silakan angkat tangan, ambil mic-nya dan tulis. Seperti tadi pada kesepakatan keras. Di sini posisi kita sebagai apa ya Bapak Ibu, mengenai 5 posisi kontrol yang tadi. Yang pertama, saya kecewa sekali dengan kamu. Membuat merasa bersalah. Membuat merasa bersalah. Kita cek secara bersama. Next. Betul sekali ya. Saya kecewa dengan kamu. Oke, lanjut. Ini yang kedua, kamu tidak benar melakukannya. Sekarang ke lapangan 4 kali. Pak, ya silakan kita. Penghukum. Iya, penghukum. Lanjut. Yang lain tadi ya. Yang kedua, yang ketiga, kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki masalah ini? Silakan kan. Kita cek. Iya, manajer. Bagaimana dia menyelesaikan masalahnya sendiri, bagaimana mencari solusi? Oke, lanjut. Masih ada ya? Ayolah lakukan demi Bapak ya. Oke, teman. Silakan. Next. Iya, teman ya. Oke, lanjut. Terakhir. Kamu terlambat 15 menit. Apakah kamu sudah mengerti konsekuensinya yang dilakukan bila terlambat? Silakan. Bibi. Kira-kira apa di sini, Bibi? Kita sebagai guru posisi kontrol apa kita? Ketika seperti itu, kamu terlambat 15 menit, apakah kamu sudah mengerti konsekuensi yang dilakukan bila terlambat? Penghukum. Sabar, jangan dulu ya. Pemantau, masih ada? Ini tadi jawab apa? Penghukum. Si Ratu pemantau. Masih ada? Berbicara kan? Jilbab merah? Enggak, sana? Lu sama lu? Enggak.
Ya, menuntun. Berarti dua pemulung, satu pemantau. Oke, lanjut bos. Iya, pemantau. Berarti si Ratu yang benar ya. Iya, aplaus. Luar biasa si Ratu. Ya, ini yang keenam adalah keyakinan kelas, yaitu kesepakatan kelas yang diyakini bersama guru dan murid dengan harapan dapat meningkatkan kedisiplinan murid. Jadi ketika kita masuk di dalam kelas untuk pertama, itu membuat yang namanya kesepakatan kelas. Saya kira ini sudah dilakukan di dalam kelas. Oke, lanjut. Keyakinan kelas, setiap anggota kelas perlu belajar, senang, melakukan tugas, saling menghargai, merasa aman, selalu bersikap positif, senantiasa menjadi diri sendiri, percaya diri, saling menghormati orang, dan serta barang miliknya, berkomitmen terhadap setiap tugas, senantiasa membantu. Dan di sana adalah kata hormat, yaitu kami meyakini bahwa sangat penting menghargai orang lain dan barang milik orang lain. Jadi kalau kita hargai barang yang kita miliki, otomatis kita menghargai juga apa yang dimiliki orang lain. Yang di bawahnya adalah bekerja. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk mengerjakan segala pekerjaan dan mengikuti kegiatan Oh ya, kita break dulu karena sudah masuk jam sholat asar, ya. Jadi kita break, nanti kita lanjutkan. Ya, silakan Bapak Ibu, kita sholat asar dulu. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Jadi kita lanjut ya Bapak Ibu setelah kita selesai melaksanakan sholat asar. Jadi sebelum lanjut, kita kembali ke posisi kontrol. Ya, ini ya, di posisi kontrol kita sebagai seorang pendidik. Kira-kira ada yang ingin ditanyakan? Saya persilakan kepada Pak Wawan untuk memberikan masukan, saran, dan lain-lain. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin saya lebih bertanya karena saya baru melihat ini 5 posisi kontrol pada poin yang membuat siswa atau seseorang itu merasa bersalah. Kira-kira tipsnya ke depan kalau ada guru yang seperti itu apa yang harus dilakukan? Saya lebih kepada ini karena terus terang ada beberapa poin-poin di situ yang saya barusan juga lihat tapi ternyata cukup menantang dan bisa dikembangkan. Ya, saya yang paling ini yang posisi itu tadi yang membuat bersalah. Kira-kira apa tipsnya untuk ke depan supaya jangan sampai ada lagi siswa yang merasa bersalah ketika dia melakukan sesuatu. Oke, baik, sangat luar biasa yang disampaikan oleh beliau, yaitu tips dan trik, maksudnya di situ membuat merasa bersalah. Tipsnya di sini ketika kita mendapatkan seorang siswa yang tadinya mau kita buat seperti itu, membuat merasa bersalah, kan posisi kita sebagai pendidik melakukan hal tersebut. Bagaimana membuat siswa itu menyadari kesalahan yang dia lakukan, kita buat hatinya tersentuh. Tipsnya di sini supaya hal itu tidak terjadi, bisa masuk ke sana, ke posisi teman. Kalau misalnya
peserta didik tadi melakukan sebuah kesalahan, terus kita ambil poin merasa bersalah, membuat merasa bersalah, tapi hal itu tidak kita lakukan, kita masuk ke sana, ke posisi teman, terus kita yakini dia atas kesalahannya. Seperti itu. Mungkin ada tambahan dari Bapak Ibu, saya persilakan Ibu Bu Nurmiani. Saya begini, terkadang kan kita sudah berulang kali kita dengan anak-anak jangan melakukan karena yang salah ya, misalnya contohnya si satu yang tujuh ini, tapi dia masih melakukan kembali, jadi otomatis karena kesalahan yang sama dilakukan, biasakan kan kita seorang berlaku, apa namanya, kalau kecewa, sudah berulang kali kita kasih tahu jangan melakukan itu, hindari kamu harus melakukan, nah yang kayak begitu. Supaya anak ini jangan merasa baik dan terbanding, saya kira apa langkah yang harus dilakukan sudah berulang begitu kemudian seorang guru supaya jangan disampaikan karena itu. Karena tadi kan posisi kontrol yang disampaikan Pak Andi itu adalah salah satunya bagaimana kita sebagai seorang guru jangan begitu. Oh, Ibu dulu yang menjawab, ya silakan. Ya saya paham kan maksudnya. Terima kasih. Rekan bisa menjawab pertanyaan dari Pak Wawan. Bagaimana caranya kita sebagai guru itu tidak melakukan berulang-ulang ini posisi kontrol yang kedua, yaitu membuat merasa bersalah. Misalnya siswa yang melakukan pelanggaran berulang kali, bagaimana cara supaya kita jangan sampai mengeluarkan posisi kontrol dalam hal bisa membuat dia merasa bersalah. Karena kalau kita membuat dia merasa bersalah, maka dia akan merasa tersakiti. Jadi bukan hanya fisiknya, kan kita kan dengan verbal kata-kata, jadi psikisnya juga. Jadi ini akan berpengaruh jangka panjangnya anak ke depan. Jadi kalau ada masalah seperti itu, posisi kontrol idealnya yang bisa kita lakukan di atas, paling bagusnya itu kalau menurut saya ada dua, yaitu pemantau dan manajer. Tapi ketika kita ini sebagai guru, karena ini memang sangat susah kita lakukan, paling tidak kita berada di posisi yang ketiga, yaitu sebagai teman, ya. Jadi misalnya tadi seperti dikatakan Pak Andri tadi, misalnya ada siswa yang melakukan kerja bakti, kita bersemangat, kemudian kita beritahu bahwa nanti setelah selesai kerja kita akan bermain, ya seperti itu. Jadi untuk sementara seperti itu Pak Wawan. Iya, luar biasa atas apa yang diberikan oleh Ibu Nurmiani. Masih ada dari Bapak Ibu yang lain yang ingin memberikan masukan? Saya persilakan kepada Ibu ini. Ya, pertanyaannya beliau, bagaimana tipsnya membuat merasa bersalah? Apa yang harus kita lakukan? Ya, saya persilakan kepada Bibi. Ya, saya mencoba untuk mengambil satu jawaban dari pertanyaan Pak Wawan supaya kita tidak berada pada posisi kedua yang membuat merasa bersalah. Saya lebih cenderung kepada menuju ke posisi tiga, menjadi teman, dalam arti siswa kita ajak untuk menjadi seorang sahabat, kita rangkul dia, mengambil hati anak tersebut sehingga anak merasa bahwa antara saya dengan guru saya ini tidak terlalu jauh jaraknya, dalam arti punya sekat, tapi jarak saya dengan Pak Guru, Ibu Guru dekat. Dia bisa memahami apa yang saya rasakan pada saat ini dan bisa memberi solusi dari permasalahan yang saya hadapi. Misalnya tadi, ya ikhlas sering membuli, dalam arti anak tersebut kita beri saran kepada dia supaya jangan melakukan hal tersebut karena itu akan lebih menyakitkan lagi teman yang dibully. Dalam arti kita
terbukalah kepada anak tersebut dengan cara menjadi sahabat. Ya, mungkin demikian. Iya, sangat luar biasa ya apa yang disampaikan oleh Bibi. Tidak menyakiti peserta didik, jadi kita masuk ke teman. Bagaimana kita bisa bersahabat dengan mereka agar hati mereka itu tidak terluka. Jadi tidak kita gunakan lagi kata-kata untuk membuat mereka merasa bersalah, tapi kita dekati si anak tersebut. Kita doktrin anak tersebut bagaimana supaya anak tersebut itu tidak melakukan hal yang sama lagi. Itu masuk ke kategori teman. Masih ada saran untuk beliau, tips dan trik? Ya, silakan dibalas. Iya. Karena Ibu Anas melirik entah apa yang dia lirik, mungkin mau memberikan masukan, ya silakan ya. Saya tidak terlalu fokus dengan pertanyaan tadi, tapi saya dapatkan pertanyaan itu untuk jelas bagaimana kalau saya ketika anak-anak itu terulang-ulang melakukan sesuatu pelanggaran atau yang kurang disiplin, bagi saya bahwa trik yang mungkin bagusnya kita pakai sebagai posisi kontrol sebagai guru, yang kita harus pintar-pintar mencari cara yang efektif untuk membangun siswa yang berulang-ulang. Di situ ada saya lihat bahwa ada sebagai teman. Ya, kita ini sebagai guru kadang-kadang harus menjadi teman agar ada keterbukaan antara anak-anak kita, supaya tidak ada merasa bahwa ada secara ketakutan sehingga anak-anak itu merasa terdoktrin, tetapi kita dianggap sebagai teman sehingga kita leluasa untuk terbuka ketika ada pelanggaran-pelanggaran atau tidak ada kedisiplinan bagi anak-anak tersebut. Jadi kadangkala kita menjadi seperti teman supaya bisa kita ketahui apa sebabnya sampai ini bisa terjadi berulang-ulang. Sama dengan kita sebagai orang tua, kadang-kala kita harus menjadi teman bagi anak-anak kita. Jadi cari cara yang paling efektif untuk membangun cara sebagai posisi kontrol kita sebagai guru di sekolah terhadap anak-anak yang sering melakukan pelanggaran yang berulang-ulang. Itu saja. Terima kasih. Iya, baik. Terima kasih atas apa yang disampaikan Ibu Anas, sangat luar biasa ya atas apa yang diberikan. Saya kembalikan kepada beliau, bagaimana dengan ketiga masukan yang diberikan oleh Bapak Ibu. Cukup. Oke, baik. Masih ada? Masih ada? Kamu pernah saja? Ya, silakan kepada Ibu Rizka. Iya. Ya, terima kasih. Kan anak-anak memiliki karakter yang berbeda. Ada anak atau dalam kasus tertentu tidak bolehkah posisi kontrol guru, murid itu diberi hukuman, tapi hukumannya contoh dia nggak mau kerja tugas, sudah ditegur, sudah ditanya secara berulang sampai 3-4 kali. Nah, nggak bisa kak kita sebagai guru posisi kontrolnya sebagai penghukum dengan cara siswa itu disuruh mencatat misalnya 2-3 lembar. Ya, terima kasih.
Iya, baik. Terima kasih atas pertanyaan yang diberikan. Sebelum saya menjawab, saya berikan kepada Bapak Ibu kesempatan untuk memberikan jawaban atas apa yang diberikan oleh Bu Wisda. Ada? Ya, silakan Ibu. Terima kasih Pak atas kesempatan yang diberikan. Pertanyaannya, tidak bisakah kita sebagai seorang guru memberikan posisi kontrol sebagai penghukum terhadap murid kita yang misalnya berulang-ulang kali tidak mengerjakan tugas-tugasnya? Ya, kalau menurut saya posisi kontrol penghukum ini adalah posisi kontrol yang akan menyakiti anak-anak kita, ya, baik fisik maupun psikisnya. Jadi kalau akan menyakiti, maka ini akan pengaruhnya jangka panjang. Nah, jadi kalau menurut saya itu sebagai seorang guru hendaknya posisi penghukum ini kita hindari. Ya, terus bagaimana caranya supaya anak-anak ini bisa mengerjakan tugas-tugasnya yang sudah berulang kali kita tadi, tidak dikumpul-kumpul. Nah, kalau menurut saya kita bisa usahakan jadi dari 5 posisi kontrol ini yang paling ideal yang bisa kita lakukan adalah pemantau dan manajer. Ya, kalau menurut saya ini yang paling ideal sekali adalah manajer. Ya, jadi kita panggil ke murid itu apa kendalanya atau apa masalahnya sehingga anak itu tidak kerja tugas. Ya, misalnya kalau tugasnya itu kita menyuruh mencari misalnya di internet, ada di internet tugasnya, kemungkinan anak itu misalnya di rumahnya tidak ada jaringan atau tidak ada wifi di sana, atau mungkin dia juga tidak punya HP atau mungkin tidak punya data. Ya, jadi kita sampaikan kepada anak itu apa sebenarnya permasalahannya sehingga dia tidak bisa mengerjakan tugas-tugasnya. Nah, dari situ setelah kita tanya seperti itu, dia akan memberikan jawaban. Misalnya dia tidak kerja tugas karena misalnya persoalan jaringan, ya, persoalan jaringan. Jadi kita akan tanya anak itu gimana solusinya supaya kau bisa menyelesaikan tugasmu. Ya, mungkin dia bisa memanfaatkan misalnya di desa. Di kantor desa itu kan ada wifi gratis, ya. Jadi mungkin anak-anak itu bisa kita arahkan ke sana untuk memanfaatkan wifi gratis di sana sehingga bisa mengerjakan misalnya tugasnya tadi yang berkaitan dengan internet. Jadi menurut saya seperti itu. Jadi siswa kita tanya apa masalahnya, bagaimana solusinya supaya permasalahannya itu bisa diselesaikan. Jadi menurut saya sebagai seorang guru yang ujung tombak dari pendidikan di negara kita, di mana anak kita itu memiliki bakat dan minat yang berbeda-beda, hindarilah posisi kontrol yang pertama yaitu sebagai penghukum. Terima kasih. Iya, luar biasa apa yang disampaikan oleh Ibu mengenai apa yang telah dipertanyakan oleh Ibu Rizka. Ketika seorang anak ini tidak mengerjakan tugas berulang kali, itu kita masuk ke posisi yang ke pemantau. Jadi kita tanya dulu, kita pantau dulu si peserta didik tersebut, kenapa dia tidak mengerjakan tugasnya. Setelah itu masuk ke posisi manajer, bagaimana mencarikan solusi agar permasalahan yang peserta didik hadapi ini bisa diselesaikan. Bagaimana caranya ia menyelesaikan masalah yang ia miliki. Seperti itu, terus saya. Jadi saya kembalikan ke Ibu, bagaimana atas jawaban yang telah diberikan. Silakan. Ya, terima kasih. Iya, luar biasa.
langsung dibungkus ya. Berarti sudah paham ya Bu ya mengenai apa yang dipertanyakan. Jadi 5 posisi kontrol ini sangat bagus. Cuma yang harus kita hindari adalah poin pertama, pembuku. Dan yang sangat berperan aktif adalah seperti yang dikatakan Ibu tadi, ada 2, pemantau dengan manajer. Ya silakan Ibu Nas, kalau masih ada. Kayaknya masih bimbang, masih ragu-ragu. Ayo. Sebentar masih mau memberikan masukan. Iya, terima kasih. Dari pertanyaan Ibu Rizda tadi bahwa bagaimana bagi siswa yang berulang-ulang tetapi masih tetap nanti di situ tidak bisa mengerjakan tugas. Kalau saya kemungkinan kita harus memahami bahwa kemampuan anak-anak kita itu tidak semua sama dalam kelas. Jadi kita rubah atau memberikan tugas yang agak menantang buat si anak itu sesuai dengan kemampuannya, seperti memberi tugas yang agak menarik. Itu pertama, mengganti karena tidak sesuai tidak semua sama. Anak-anak kita memiliki kemampuan dalam mengerjakan tugas tersebut. Kedua, bahwa ketika kita sudah lakukan itu, kemungkinan kita butuh keterlibatan orang tua. Keterlibatan orang tua itu sangat baik untuk mengontrol keadaan anak-anak baik di rumah. Jadi bisa kita libatkan orang tua. Kemudian bisa juga dilibatkan bagaimana caranya kita menyelesaikan tentang anak-anak tersebut. Bisa juga kita libatkan anak-anak atau teman sejawat yang memiliki kemampuan lebih di atasnya sehingga dia bisa membantu. Itu saja mungkin bahwa pertama kita lihat ketika kemampuan anak-anak tersebut, karena kemampuan anak-anak tersebut tidak semua sama dalam kelas. Jadi kita lihat bikinkan tugas yang agak menantang atau menarik supaya bisa mengerjakan tugasnya. Kedua, melibatkan orang tua untuk mengontrol anak-anak di rumah untuk mengerjakan tugasnya. Yang ketiga, melibatkan teman sejawat untuk mengerjakan tugas atau membantu dalam penyelesaian tugas tersebut. Dalam kurung bisa kerja kelompok. Terima kasih. Iya, sangat bagus sekali, luar biasa ya. Yang disampaikan oleh Ibu. Iya, beri aplaus. Iya, silakan Nina. Tadi menarik yang disampaikan Ibu Anas bahwa kemampuan anak-anak itu berbeda. Jadi ini kembali ke pembelajaran berdiferensiasi. Ya, dalam hal ini pembelajaran berdiferensiasi itu dalam tadi itu tugas, jadi namanya pembelajaran diferensiasi produk. Ya, dari dalam membuat atau memberikan tugas kepada anak-anak, produk itu ada bisa kita buat dalam bentuk misalnya anak yang senangnya dengan visual atau melihat, ya, melihat gambar. Kemudian yang kedua itu auditory, mendengarkan. Kemudian yang ketiga itu ada anak yang senangnya dengan kinestetik, bergerak. Ya, jadi ketika kita sebagai seorang guru memberikan tugas kepada murid, kita lihat dulu dari gaya belajarnya tadi itu, dia masuk di mana. Jadi sebelum kita di awal pembelajaran itu kita melakukan namanya asesmen awal, ya, asesmen awal yang diberikan kepada murid untuk mengetahui gaya belajarnya. Dia senangnya visual kah, auditori atau kinestetik. Jadi ketika memberikan produk atau tugas sesuai dengan gaya belajarnya, jangan aneh suka berkinestetik, kita akan kasih dengan visual. Jadi itu sekiranya kata terkena, jadi seperti itu. Jadi kita perhatikan gaya belajarnya. Terima kasih. Iya, sangat luar biasa apa yang disampaikan oleh Ibu ya. Jadi sebelum pembelajaran dimulai, kita melakukan yang namanya asesmen untuk mengetahui apa yang peserta didik inginkan, bagaimana gaya belajar mereka. Jangan sampai tadi misalnya dia di visual kita kasih ke kinestetik seperti itu. Masih ada atau sudah cukup? Ya, kita lanjut ya.
Kita masuk ke keyakinan. Berikan pertama berikan. Ini adalah keyakinan kelas contoh ya, contoh penerapan keyakinan kelas yang saya lakukan di kelas 7. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelum masuk, ini saya mau buat yang namanya kesepakatan kelas. Kesepakatan kelas itu peraturan yang dibuat secara bersama antara guru dan siswa, ya. Oke, itu dilakukan di kelas dari peraturan yang dibuat nanti dari kesepakatan guru dan siswa itu yang kita terapkan di kelas supaya apa? Supaya terjadi pembelajaran yang nyaman. Dan ini video saya akan ini itu dia punya pengertian di sini. Peraturan yang dijanjikan misalnya peraturan pertama tidak makan saat jam pelajaran dari satu peraturan kami. Kalau saya coba kami kan DPR terus dibaca, jadi kita cari yang mau kita sepakatkan. Oke. Sedikit. Tidak boleh dibuat salah.
Oke, itu tadi keyakinan kelas yang telah dibuat, itu contoh keyakinan kelas ya. Kita masuk ke segitiga restitusi. Ini yang sangat luar biasa sekali, yaitu suatu proses dialog yang dijalankan guru agar atau orang tua dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Segitiga restitusi membantu murid memiliki tujuan, disiplin positif dan memperbaiki dirinya setelah berbuat salah. Restitusi bukan untuk menembus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Jadi ada tiga, ada menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Ya, cek. Ya, di yang pertama menstabilkan identitas, yaitu berbuat salah itu manusiawi. Jadi ketika kita tanya anak-anak apa yang dilakukan, kenapa dia bisa seperti ini, kita bisa sampaikan seperti itu. Setiap orang itu pasti pernah melakukan yang namanya kesalahan. Berbuat salah itu manusiawi, tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi Bapak Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu berhak merasa begitu. Dan yang kedua, validasi tindakan yang salah. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini. Dan kamu patut bangga pada dirimu sendiri, karena kamu telah melindungi sesuatu yang sangat penting buatmu. Dan yang terakhir, menanyakan keyakinan. Apa keyakinan kelas kita? Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? Seperti apa gambar kelas yang ideal menurut kamu? Kamu mau jadi orang yang seperti apa? Kembali dulu. Ya. Ada yang ingin ditanyakan Bapak Ibu mengenai segitiga restitusi sebelum masuk ke contoh penerapan? Lanjut? Ya, lanjut. Ini contoh yang saya lakukan di kelas 9C si Asia. Jadi ini contoh kasusnya, dia nyontek saat ulangan sempurna, pasti semua mungkin tidak hanya melakukan ini sudah baik. Kamu sudah mau mengakui kesalahan ya, gitu ya. Nah, terus kenapa kamu bisa sampai menyontek? Kamu kan belajar, ya kan? Dan yang ngomong itu tidak bertanya apa yang akan dilakukan ketika ujian.
Ya itu contoh segitiga restitusi. Yang pertama tadi menstabilkan identitas. Jadi kita tanya dulu kepada peserta didik apa yang telah dia lakukan, kenapa dia bisa seperti itu. Terus yang kedua validasi tindakan yang salah. Contohnya tadi itu kasus nyontek pada saat ulangan sumatif. Kenapa dia bisa menyontek seperti itu. Jadi masuk lagi ke pada saat dia menjelaskan apa yang dia lakukan, kenapa dia menyontek, kita sampaikan kepada seperti ini. Setiap orang itu pasti pernah melakukan yang namanya kesalahan. Bapak Ibu juga pernah melakukan yang namanya kesalahan seperti itu. Terus masuk ke menanyakan keyakinan. Di menanyakan keyakinan ini, hal apa yang akan ia lakukan untuk memperbaiki kesalahan yang telah dia perbuat. Jangan langsung seperti yang tadi yang masuk di posisi kontrol. Ketika kita mendapati seorang siswa itu langsung masuk ke hukum. Tapi kita restitusi dulu, kita tanyakan dulu bagaimana ia bisa menyelesaikan masalah itu. Ya, kita yakini kepada peserta didik. Jadi untuk kedepannya tidak ada lagi yang masuk ke posisi kontrol nomor 1 adalah hukum. Jadi bukan hanya guru BK saja yang bisa merestitusi. Jadi semua pendidik itu atau guru itu bisa melakukan yang namanya restitusi. Jadi ketika kita dapat seorang siswa melakukan sebuah pelanggaran, langsung diambil alih, restitusi dulu. Kita tanyakan dulu apa penyebabnya. Ada yang ingin ditanyakan Bapak Ibu? Masih ada? Tidak ada yang ingin ditanyakan? Lanjut, oke. Kalau begitu berarti berakhir pula pertemuan pada hari ini, karena setelah testimoni tadi langsung datang. Terima kasih ya. Iya. Sebelum kita akhiri ada refleksi, ya, ada refleksi yang akan Bapak Ibu kerjakan. Saya kirim saja linknya di grup. Oke, baik. Sebelum kita tutup, seperti kesepakatan yang telah kita sepakati tadi, sebelum dan sesudah kita berdoa. Jadi saya persilakan kepada ya, silakan Ibu. Sebelum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk mengakhiri diseminasi kepada rekan sejawat atau menyebarkan pemahaman kepada rekan sejawat, mari kita berdoa sesuai dengan agama masing-masing. Saya pimpin dalam agama Islam, agama lain menyesuaikan. Doa dimulai. Selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, jadi berakhir pula acara kita pada sore hari ini. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu. Semoga apa yang dipresentasikan tadi bisa bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.